Selamat datang rekan-rekan praktikan sekalian di Praktikum Statistika untuk Ilmu-Ilmu Pertanian dan Biologi pertemuan ke-8. Materi kita di pertemuan kali ini adalah mengenai rancangan acak lengkap atau yang biasa kita kenal dengan istilah RAL. Ya, jadi rancangan acak lengkap atau RAL merupakan jenis rancangan percobaan di mana perlakuan diberikan secara acak kepada seluruh unit percobaan. Jadi memang RAL ini itu digunakan untuk penelitian yang bersifat percobaan gitu ya. Oke, RAL dapat dilakukan karena lingkungan tempat diadakannya percobaan itu relatif homogen, sehingga media percobaan tidak memberikan pengaruh berarti pada respon yang diamati. Ya, karena RAL ini merupakan salah satu jenis rancangan percobaan, jadi rekan-rekan harus tahu juga gitu ya, ada 3 prinsip dasar rancangan percobaan. Yang pertama adanya pengacakan, jadi setiap unit memiliki peluang yang sama. Lalu adanya ulangan, agar kesimpulan presisi menduga standar error dari rataan percobaan dan menduga galat. Lalu ada local control, jadi pengendalian kondisi lingkungan agar dapat meminimalisir adanya perlakuan lain dalam suatu respon. Ya, lalu bagaimana dengan bentuk umum dari RAL? Jadi bentuk umum RAL itu rekan-rekan bisa lihat di slide ini. YIJ atau pengamatan perlakuan ke I ulangan ke J sama dengan mu atau rataan umum ditambah pengaruh perlakuan ke I ditambah galat percobaan. Jadi dari bentuk umum ini kita bisa lihat ya kalau I itu adalah perlakuan dan J itu adalah ulangan. Oke. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri RAL? Jadi kan rancangan percobaan itu ada banyak ya, bukan cuma RAL. Ada RAK, rancangan acak kelompok faktorial, RAL faktorial, dan seterusnya gitu ya. Ada banyak. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Nah, kalau ciri-ciri dari RAL itu yang pertama, agar rekan-rekan bisa memudahkan gitu kalau ini RAL gitu bukan RAK, bukan RAL faktorial dan sebagainya. Jadi kalau RAL itu yang pertama dia ada perlakuan, yang kedua dia ada ulangan, yang ketiga faktor di luar perlakuan dikondisikan homogen, yang keempat galat besar, yang kelima keragaman disebabkan pengaruh perlakuan, dan yang keenam penempatan perlakuan pada unit percobaan dilakukan secara acak. Jadi yang paling terlihat gitu ya, ciri-ciri dari RAL itu adalah yang poin 1 dan 2, ada perlakuan dan ada ulangan. Jadi yang paling mudah rekan-rekan lihat aja, kalau ada perlakuan, ada ulangan, berarti itu RAL. Oke, untuk hipotesis dan asumsi. Nah, asumsi yang dapat dilakukan agar dapat dilakukan pengujian RAL secara statistik, yang pertama, mu atau rataan umum dan pengaruh perlakuan ke I itu bernilai tetap. Lalu yang kedua, galat percobaan itu adalah menyebar secara normal. Lalu yang ketiga, galat percobaan itu saling bebas. Yang keempat, mu atau rataan umum, pengaruh perlakuan ke I dan galat percobaan itu saling aditif. Nah, untuk hipotesisnya, seperti biasa ada H0, H1. Kalau H0-nya itu adalah pengaruh perlakuan ke-1 sama dengan pengaruh perlakuan kedua, sama dengan pengaruh perlakuan ke I sama dengan 0. Jadi, semua perlakuan itu tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Nah, lalu kalau H1 itu adalah paling sedikit ada 1 di mana pengaruh perlakuan ke I tidak sama dengan 0 gitu. Jadi kalau yang H0 itu pengaruh perlakuan ke I sama dengan 0, kalau H1 itu pengaruh perlakuan I itu tidak sama dengan 0. Oke, untuk contoh tabel datanya itu biasanya bentuknya akan seperti ini gitu ya. Jadi ada ulangan, ada perlakuan, lalu ada perlakuan di kolom, ada ulangan di baris, dan bisa juga perlakuannya di baris gitu ya. Jadi bisa juga perlakuannya nanti di baris, lalu ulangannya di kolom. Jadi tidak selamanya bentuk tabelnya akan seperti ini
gitu ya. Perlakuan di kolom, ulangan di baris, tidak selamanya seperti ini. Bisa juga perlakuannya di baris gitu ya, lalu ulangannya di kolom. Jadi memang rekan-rekan harus memperhatikan gitu ya penempatannya, apakah perlakuannya di kolom atau apakah ulangannya yang di kolom. Karena nanti ini akan berpengaruh untuk kita mencari sigma YI dan sigma YJ. Oke, untuk tabel sidik ragamnya, ya seperti biasa ada SK, DB, JK, KT, FHIT, dan FTEP. Nah, jadi kalau untuk mencari nilai-nilai dari tabel sidik ragam, yang pertama rekan-rekan harus mengetahui nilai I-nya berapa, nilai J-nya berapa, lalu nilai sigma YI-nya berapa, nilai sigma YI kuadratnya berapa, nilai sigma YJ berapa gitu ya, sigma YIJ berapa, sigma YIJ kuadrat itu berapa, karena nantinya nilai-nilai itu akan kita masukkan ke dalam rumus-rumus yang ada. Oke, untuk rumus DBP itu I min 1, I itu perlakuan, lalu DBS rumusnya I kali J min 1, I itu perlakuan, J itu ulangan ya, jadi perlakuan dikali ulangan min 1, lalu DBT itu rumusnya perlakuan kali ulangan min 1. Nah, lalu untuk kita mencari nilai JK, KT, FHIT, itu kita harus mengetahui dulu nilai FK terlebih dahulu. Nah, nilai FK itu rumusnya sigma YIJ dikuadratkan dibagi I kali J, dibagi perlakuan kali ulangan gitu ya. Nah, jadi rekan-rekan juga perlu diperhatikan ya di bagian FK ini, karena biasanya banyak yang keliru di bagian sini. Biasanya banyak yang langsung menggunakan nilai sigma YIJ kuadrat. Padahal ini harus diperhatikan ya, ini kuadratnya itu di luar kurung gitu. Jadi sigma YIJ, nilai sigma YIJ baru kita kuadratkan, bukan nilai sigma YIJ kuadrat gitu ya. Oke. Nah, untuk JKP itu nilainya rumusnya sigma YI kuadrat dibagi J min FK. Nah, untuk JKT sigma YIJ kuadrat kurang FK. Jadi berbeda ya, kalau FK itu sigma YIJ dikuadratkan, kalau JKT itu sigma YIJ kuadrat. Jadi nilai sigma YIJ kuadrat langsung dimasukkan dikurang FK. Untuk JKS rumusnya JKT min JKP, lalu rumus KTP itu JKP min DBP, dan rumus KTS itu JKS min DBS. Untuk FHIT, nanti ketika kita sudah mendapatkan nilai KTP dan KTS, itu tinggal dibagi aja. Lalu FTEP itu rumusnya F alfa DBP min DBS. Nah, biasanya kalau tidak diketahui di soal berapa alfanya, berapa SK-nya, nah rekan-rekan menggunakan alfa 0,05 saja. Oke, kita masuk ke teladan 1 ya. Contoh soal yang pertama, seorang peneliti Amerika ingin mengkaji pengaruh salinitas terhadap pertambahan panjang ikan kakap merah genus SP. Jadi ini sudah ada datanya, lalu kita disuruh untuk menentukan TSR dan kesimpulan. Ya, jadi perlakuannya ini ada salinitas ya, salinitas yang berbeda. Itu perlakuannya ada 4 dan ulangannya juga ada 4. Ya, seperti yang sudah saya bilang tadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari nilai I-nya berapa, nilai J-nya berapa, sigma YI-nya berapa, sigma YJ, sigma YIJ, dan seterusnya. Oke, kita lihat di sini perlakuannya itu di kolom, ulangannya itu di baris. Berarti untuk sigma YI itu nilainya adalah di kolom gitu ya, dan sigma YJ itu nilainya yang baris. Oke, sigma YI langsung saja tinggal kita jumlahkan 20 ditambah 28 tambah 30 tambah 25 sama dengan 103. Begitu juga seterusnya 39 tambah 16 tambah 45 tambah 35 sama dengan 135. Seterusnya sampai kolom yang terakhir. Oke, lalu sigma YI kuadrat itu 103 kuadrat ditambah 135 kuadrat ditambah 120 kuadrat ditambah 132 kuadrat sama dengan 60.658. Nah, untuk sigma YJ itu kita jumlahkan yang di baris 20 tambah 39 tambah 33 tambah 26 sama dengan 118 dan seterusnya ke bawah.
Lalu sigma YJ kuadrat itu tinggal kita jumlahkan 118 kuadrat tambah 112 kuadrat tambah 119 kuadrat tambah 141 kuadrat sama dengan 60.510. Nah, lalu untuk nilai sigma YIJ itu kita jumlahkan semua nilai yang ada di dalam tabel. Ya, jadi kita jumlahkan satu per satu, 20 tambah 39 tambah 33 tambah 26 tambah 28 tambah 16 dan seterusnya sampai tambah 45 ya nilai yang akhir ini. Oke, hasilnya 490. Lalu sigma YIJ kuadrat kita kuadratkan satu per satu. Jadi 20 kuadrat ditambah 39 kuadrat, tambah 33 kuadrat, tambah 26 kuadrat, tambah 28 kuadrat, dan seterusnya sampai 45 kuadrat. Dan hasilnya 16.208. Oke, selanjutnya kita cari nilai FK. Kita lihat rumusnya tadi. FK itu rumusnya adalah sigma YIJ dikuadratkan dibagi I kali J. Oke, kita lihat nilai sigma YIJ-nya adalah 490. Jadi 490 dikuadratkan dibagi I kali J. I-nya 4, J-nya 4, berarti dibagi 4 kali 4. Dan hasilnya adalah 15006,25. Selanjutnya nilai JKP. JKP itu rumusnya sigma YI kuadrat dibagi J dikurang FK. Kita lihat nilai sigma YI kuadratnya adalah 60.658 dibagi J, J-nya 4 dikurang FK. FK-nya yang sudah tadi kita dapatkan, langsung kita masukkan dan nilainya JKP adalah 158,25. Selanjutnya nilai JKT, kita lihat rumusnya JKT itu sigma YIJ kuadrat dikurang FK. Nah, nilai yang kita dapatkan sigma YIJ kuadratnya adalah 16.208. Jadi, 16.208 dikurang FK sama dengan JKT-nya 1201,75. Lalu nilai JKS. Nah, JKS ini rumusnya rekan-rekan bisa lihat JKT dikurang JKP. Jadi, tinggal kita kurangkan saja nilai JKT dan JKT itu nilainya 1201,75 dikurang 158,25 dan hasilnya JKS adalah 1043,5. Nah, nilai-nilai yang ada ini langsung kita masukkan ke dalam tabel sidik ragam gitu ya nilai JK-nya. Nah, kita cari sekarang nilai DB-nya. Oke, DBP rumusnya tadi adalah I-1. Jadi perlakuan dikurang 1. I-nya tadi 4. Jadi 4 min 1 dapat 3. Lalu DBS. DBS itu rumusnya adalah I kali J min 1. I kali J min 1. I-nya itu 4. J-nya 4 min. Berarti 4 min 1 3 dikali 4 sama dengan 12. Gitu ya. Dan untuk total itu rumusnya kita lihat lagi DBT. DB total rumusnya IJ min 1 gitu ya. Jadi 4 kali 4 min 1. 4 kali 4 16 min 1 15. Jadi DBT-nya adalah 15. Oke, kita sudah masukkan nilai JK, JKP, JKS, dan JKT. Sekarang kita mencari nilai KT. Jadi KTP dan KTS. Oke, untuk rumus KTP itu tinggal kita bagikan saja JKP dibagi DBP. Jadi 158,25 dibagi 3. Hasilnya adalah 52,75. Lalu KTS JKS dibagi DBS, jadi 1043,5 dibagi 12, hasilnya 86,9583. Lalu untuk F-hit ini tinggal kita bagikan saja nilai KTP dibagi KTS, dan hasilnya adalah 0,6066. Dan untuk F-tab-nya kita dapatkan nilainya 3,4903. Nah, kemudian selanjutnya yang harus rekan-rekan perhatikan juga dan harus diingat, untuk RAL ini dia akan tolak Hanol apabila F-hit lebih dari F-tab. Ingat, F-hit lebih dari F-tab itu tolak Hanol, dan F-hit kurang dari F-tab itu gagal tolak Hanol atau terima Hanol.
Oke, dan yang kita dapatkan dari hasil ini adalah F-hit kurang dari F-tap gitu ya. Nilai F-hitnya lebih kecil dari F-tap sehingga gagal tolak H0. Maka kesimpulannya adalah semua perlakuan salinitas tidak berpengaruh terhadap pertambahan panjang ikan kakap merah Lucianus sp. Nah, sampai di sini untuk pengerjaan teladan 1. Ya, kita lanjut ke teladan 2. Oke, seorang peneliti melakukan penentuan kombinasi terbaik pembuatan pakan buatan dari limbah leleh ditambah bekatul dalam mempengaruhi pertambahan berat ikan leleh. Oke, ini datanya kita disuruh cari TSR dan kesimpulannya. Oke, nah kita cari YI-nya berapa, YC-nya berapa, I-nya berapa, J-nya berapa. Nah, soal teladan 2 ini berbeda dengan teladan yang 1. Kalau teladan 2 tadi perlakuannya di kolom gitu ya, dan ulangannya itu di baris. Nah, sedangkan teladan 2 ini ulangannya yang kolom dan perlakuannya adalah baris. Jadi, YI-nya berarti adalah yang baris, sigma YI-nya yang baris. Sehingga sigma YI itu 173 ditambah 114 ditambah 101 ditambah 121 seterusnya sampai 144, hasilnya adalah 806. Seterusnya ke bawah kita tinggal jumlahkan saja ya per barisnya. Lalu sigma YI kuadrat sama dengan 806 kuadrat ditambah 1051 kuadrat dan seterusnya sampai 551 kuadrat. Hasilnya adalah 3466807. Lalu untuk sigma YJ itu kita jumlahkan kolom ya dari atas ke bawah. 173 ditambah 199 seterusnya sampai 117 dan hasilnya adalah 651. Lalu kolom kedua juga kita jumlahkan, kolom ketiga sampai kolom ke-6 kita jumlahkan. Dan setelah itu untuk sigma YJ kuadratnya adalah 651 ditambah 602 651 kuadrat ditambah 602 kuadrat ditambah 41 kuadrat seterusnya sampai 631 kuadrat dan hasilnya adalah 1342130. Oke, untuk sigma YIJ kita jumlahkan satu-satu yang ada di dalam tabel. Jadi 173 ditambah 114 seterusnya sampai 59. Lalu sigma YIJ kuadratnya 173 kuadrat ditambah 114 kuadrat seterusnya sampai 59 kuadrat dan hasilnya 610441. Oke, selanjutnya kita cari nilai FK. FK itu sigma YIJ dikuadratkan dibagi I kali J. Oke, sigma YIJ dikuadratkan berarti nilai yang ini yang kita gunakan 3595 dikuadratkan dibagi I kali J. I-nya itu perlakuannya ada 4 dan ulangannya ada 6, berarti 4 kali 6. Dan hasilnya adalah 538.501,0417. Selanjutnya nilai JKP. JKP itu rumusnya sigma YI kuadrat dibagi J kurang FK. Sigma YI kuadratnya adalah 1342130 dibagi J, J-nya 6, dikurang nilai FK. Dan hasilnya adalah 39300,1250. Selanjutnya nilai JKT. JKT itu rumusnya sigma YIJ kuadrat min FK. Sigma YIJ kuadrat berarti yang ini 610441 dikurang FK ya, sama dengan 71939,9583. Oke, untuk JKS tinggal kita kurangkan nilai JKT dikurang JKP dan hasilnya adalah 32639,8333. Oke, kita masukkan nilai JKP, JKT, JKS, kita masukkan. Kita cari nilai DB-nya. DBP itu I-1, jadi 4 kurang 1 itu 3. Lalu DBS itu I kali J-1, jadi J-nya 6, 6 min 1, 5, 5 dikali I-nya 4, 5 kali 4, 20. Lalu DBT itu I kali J-1, jadi 4 kali 6 min 1 gitu ya, hasilnya 23. Oke, lalu kita cari nilai KTP dan KTS-nya. KTP itu JKP min DBP, hasilnya 13100,0417, dan KTS nilainya JKS dibagi DBS, hasilnya 1631,9917.
Nah, FHIT-nya tinggal kita bagikan saja nilai KTP bagi KTS dan hasilnya adalah 8,0270. Untuk FTEP-nya yang kita dapatkan 3,0984. Sehingga dari hasil yang ini kita lihat FHIT-nya itu lebih besar dari FTEP gitu ya. FHIT-nya lebih besar dari FTEP sehingga tolak H0. Maka kesimpulannya adalah setidaknya ada satu perlakuan yang berpengaruh terhadap pertambahan berat ikan lele. Nah, kalau kita ingin tahu perlakuan yang mana nih yang paling berpengaruh terhadap pertambahan berat ikan lele, nah maka itu akan kita dapatkan dari uji lanjut. Jadi setelah ini ada uji lanjut. Uji lanjut itu bisa terdiri dari beberapa gitu ya, ada beberapa uji lanjut. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Ya, selanjutnya ada latihan soal. Jadi rekan-rekan silahkan untuk mencoba mengerjakan gitu ya latihan soal ini. Dan nanti akan kita bahas bersama-sama lewat Zoom. Dan nanti juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan, rekan-rekan bisa sampaikan lewat Zoom gitu ya. Oke, sekian untuk materi hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.